Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, saya akan membacakan tata tertib ibadah online yang sedang kami kembangkan. Yang pertama, siapkan Alkitab, laptop, HP, gadget yang bisa digunakan untuk mendukung jalannya ibadah kita. Dan yang kedua, memakai pakaian yang rapi. Dan yang ketiga, duduk dengan sopan di tempat yang baik. Dan yang keempat, tepat waktu. Ibadah pos PWJ GKI Family Palembang, Minggu tanggal 17 Januari 2021. Kami mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua. Kiranya penyembahan kita pada hari ini mempermuliakan nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan, haleluya. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan diri dalam ibadah ini, dan biarlah hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Saudara yang terkasih, pertolongan kita dalam ibadah ini datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya ibadah ini jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Bersama-sama dengan orang percaya di segala abad dan zaman, marilah kita mengucapkan pengakuan iman seraya berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam pujian yang pertama. Haleluya, puji Tuhan. Sebuah pujian yang membawa semangat kita untuk kita mengawali ibadah pada hari ini, sehingga ibadah kita mempermuliakan nama Tuhan dan tubuh, jiwa, dan roh kita dipersiapkan untuk menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah ini. Pujian hormat pada anak Allah bagi selamat sempurna dalam darahnya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, gemar. Haleluya, puji Tuhan. Kasihnya besar. Ayat 1 dan 2. Pujian hormat pada anak Allah bagi selamat sempurna dalam darahnya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, gemar. Haleluya, puji Tuhan. Kasihnya besar. Hai, ucap sekarang dengan bernyanyian, terima kasih dan syukur kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, gemar. Haleluya, puji Tuhan. Kasihnya besar. Interlude. Kasih besar dikit musiknya, Pak. Segala salah yang membuka hati, oleh karena imannya terima Roh Suci. Biarlah pujian ini membawa berkat bagi kita sekalian. Segala saleh yang membuka hati, oleh karena imannya terima Roh Suci. Haleluya, puji Tuhan.
gemar. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat di dalam Mazmur nomor 5. Mazmur nomor 5. Ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Mazmur pasal atau nomor 5, ayat 12 dan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersuka cita orang-orang yang mengasihi nama-Nya. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa membaca, merenungkan, serta melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang akan memagari umat-Nya dan melindungi kita dari segala mara bahaya. Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita, kita menyambut firman Tuhan ini dengan pujian Rumah Bapa. Pujian yang sangat indah untuk mengingatkan kita semua bahwa ada satu tempat tinggal, bukan di dunia ini, tetapi di tempat Bapa berada, di mana Yesus sedang berada di sana untuk menyediakan rumah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga ketika kita nanti menuju ke sana dengan jalan yang benar dan hidup yang benar dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka rumah Bapa tersedia bagi kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Ke rumah tempat yang senang, di mana tidak lagi perang dan tidak sukar dan celah. Di situ aku rindulah, sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu, sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Yang kedua, dan bila jiwaku lelah di dalam susah sukarnya, ku rindu rumah Bapa terang, di mana aku dapat senang, sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu, sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu atas segala penyertaan Tuhan. Kami boleh ada kembali dalam peribadatan kami pada hari ini. Tuhan menolong kami semua pribadi lepas pribadi yang sudah hadir dan yang sedang mendengar akan siaran ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, Roh Kudus memberkati kami, mempersiapkan kami, sehingga firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini membawa satu kebaikan, membawa satu berkat, dan memberi kehidupan di mana kami tidak takut menghadapi kehidupan ini. Sebab ada jalan Tuhan, ada pengharapan Tuhan, ada firman Tuhan yang senantiasa menerangi akan setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, supaya dapat menyampaikannya dengan bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti. Kami tidak izinkan segala bentuk kuasa kegelapan setan iblis ingin mengganggu pemberitaan firman Tuhan ini. Untuk itu kami sepakat mengusir kuasa itu di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati kami, memberikan hikmat kepada kami sekalian. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberkati kita dan telah menolong kita di sepanjang satu pekan
sehingga kita kembali berjumpa dalam peribadatan kita pada hari ini. Saya ucapkan shalom. Sekali lagi shalom. Bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya, berkat-Nya dalam kehidupan kita. Kita buka firman Tuhan di dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-39. Roma pasal 8 ayat 35 sampai ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saya memberi tema yang saya ambil dan untuk dapat kita renungkan bersama-sama dari seorang dosen saya bernama Dr. Julianto Simanjuntak. Dia katakan begini, dan temanya adalah takut hidup. Ada banyak orang yang takut hidup, sehingga dalam menjalankan kehidupannya, dia tidak mempersiapkan dengan baik-baik. Ada statement beliau seperti ini. Siapa yang mempersiapkan kematiannya dengan sungguh-sungguh, akan hidup dengan sungguh-sungguh. Saya ulangi ya. Siapa yang mempersiapkan kematiannya dengan sungguh-sungguh akan hidup dengan sungguh-sungguh. Di dalam Alkitab itu tidak ada kata meninggal. Enggak ada kata wafat. Tetapi yang ada mati. Apa? Mati. Bilang sama-sama yang di dalam ruangan ini. Mati. Ya, jadi kalau meninggal itu terlalu agung, terlalu tidak menyeramkan. Wafat apalagi, wafat tuh kayaknya tuh meninggal di dalam suatu pertempuran dan kemudian disematkan kepada orang-orang yang berjasa. Seringkali kita bilang mati itu untuk binatang. Ternyata Alkitab bicara mati. Mati dalam arti maut, mati dalam arti kebinasaan, putus nyawa. Kenapa disebut mati dalam Alkitab? Supaya orang yang hidup itu dalam menjalankannya dan mempersiapkannya sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupannya. Makanya penulis buku yang sangat terkenal ini, yaitu Pak Julianto, mengatakan, siapa yang mempersiapkan kematiannya dengan sungguh-sungguh, maka dia akan hidup dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh menjalankan apa yang Tuhan inginkan. Sungguh-sungguh secara serius dalam mewariskan kebaikan-kebaikan. Apalah artinya sebuah nama, kata pepatah. Tetapi ternyata nama harum itu jauh lebih baik dari segala-galanya. Artinya di suatu saat Bapak Ibu dan saya, dalam satu generasi ini, kita sudah nggak ada di dunia ini. Saat kita hidup mempersiapkannya dengan baik-baik, kita menorehkan prestasi yang baik, kita mengurus keluarga kita dengan baik, kita mengurus lembaga gereja atau pendidikan kita dengan baik, maka akan ada kenangan yang disampaikan oleh orang yang hidup setelah kita. Bahwa pernah ada orang yang hidup di tempat ini adalah orang yang mengasihi Tuhan.
adalah orang yang berjuang untuk sebuah kemaslahatan atau berjuang bagi sosial, bagi banyak orang, bagi orang susah, memperjuangkan hak hidup orang banyak. Nah, hal yang seperti ini yang harus kita pikirkan. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, selama 1 minggu ini, khususnya di akun media sosial saya, itu banyak sekali yang mati. Ya, bahasanya agak halus lagi, banyak yang meninggal. Ya, terpancing juga kita membahasakan ini. Ya, banyak sekali yang meninggal, banyak sekali yang mati. Belum korban Sriwijaya, pesawat Sriwijaya kemarin. Belum lagi hitung korban COVID. Mereka mati karena terpapar atau suspek virus. Lalu belum lagi yang mati karena gempa di Sulbar, di Majene sama Mamuju. Ya, ada 2 kali gempa, yang keduanya yang sangat dahsyat yang banyak makan korban. Karena gempa itu terjadi saat orang-orang semua terlelap. Lalu ada banjir di Kalimantan Selatan. Bahkan hampir semua Kalimantan, saya dengar di Kalimantan Barat juga ada. Bahkan tempat asal saya di Kalimantan Timur juga sudah memang kondisinya. Di desa tempat sebuah pelayanan yang kami buat di Gasing, yang biasanya nggak pernah setinggi ini, kata mereka yang tinggal di sana, waduh tinggi sekali sekarang. Ini ada apa? Ya. Hujan yang berkepanjangan hampir setiap hari menyebabkan tanah longsor di daerah Jawa Barat. Itu juga nggak kalah banyak yang mati di situ. Nah, dalam segala kondisi seperti ini, apa yang sesungguhnya yang kita sedang persiapkan? Apalagi di masa pandemi ini banyak orang yang takut sakit ataupun takut mati. Seperti tema tadi, takut hidup. Yang lebih dicari kalau di masa pandemi ini adalah negatif. Bukan pikiran yang negatif ya, hasil dari PCR ataupun berbagai bentuk swab adalah negatif. Kalau positif, nah itu bahaya, akan menyebabkan kita diisolasi. Ya. Nah, tanpa kita sadari Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang pada akhirnya takut mati. Kayak mana nanti kalau saya sudah mati? Mulai hidupnya khawatir. Mulai mengurung diri. Ada teman kami, teman kuliah, kemarin berbagi, di awal-awal pandemi, mereka sempat seperti orang yang hidup dalam ketakutan, mencekam. Ya, kami juga sebenarnya. Itu sebabnya kita dilatih dalam situasi ini dan terbiasa menghadapi suatu kedaruratan. Sehingga kita enggak kaget dalam situasi yang lebih hebat lagi di masa-masa yang akan datang. Mungkin ini masa persiapan. Nah, kalau masa persiapan seperti ini aja kita sudah kalang kabut, enggak ingat Tuhan misalnya, takut mati, takut meninggalkan segala harta benda yang ada. Nah, ini yang membuat kita akhirnya menjadi orang yang kehilangan pengharapan, kehilangan mengandalkan Tuhan, kehilangan respek terhadap apapun, kehilangan terhadap kepekaan sosial. Jadi melalui renungan firman Tuhan ini, mari kita jangan takut mati. Amin. Ya. Hidup adalah Kristus, kata Rasul Paulus ya. Mati adalah keuntungan. Jadi bukan berarti hidup sudah dalam ketakutan, mati adalah kesialan. Aduh, kasihan bener. Nah, kita mau lihat ciri orang yang takut hidup. Bukan takut mati ya. Ciri orang yang takut hidup adalah tidak cakap menikmati hidup. Ya, kalau Bapak Ibu yang ada tempat ini hidup dalam kecukupan, nikmati kecukupan itu. Ya. Kalau kita diizinkan Tuhan untuk punya berkat yang lebih karena usaha kita, nikmati berkat yang lebih itu bersama dengan keluarga tercinta, dengan orang yang bisa kita tolong. Kemudian ciri orang yang takut hidup, bukan saja dia tidak cakap menikmati hidup, dia tidak mengerti bahwa hidup ini
adalah anugerah terbesar dari Sang Pemberi kehidupan. Dalam dunia kedokteran, kita ini adalah, saya yang bernapas hari ini, yang bicara di depan Bapak Ibu, dan juga Bapak Ibu Saudara dan keluarga saya yang ada dalam ruangan ini, adalah orang yang berhasil bertanding dengan miliaran calon manusia saat kita bertemu dengan indung telur kita. Benar ya Pak Dokter? Miliaran itu sel yang dalam orang tua kita. Dan akhirnya kitalah yang berhasil mencapai. Jadi hargai anugerah terbesar ini. Artinya bahwa dalam kondisi apapun kehidupan kita, mau lahir di keluarga yang sederhana, yang kehidupannya lumayan baik, lumayan berada, bahkan mungkin kaya raya, maka hargai hidup itu sebagai hidup dan anugerah yang terbesar dari Tuhan. Jangan menyesali. Kenapa saya harus lahir dalam keluarga yang seperti ini? Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita hargai hidup yang Tuhan berikan. Jadi ciri orang yang takut hidup, dia cakap menikmati. Ya, selagi mahasiswa nikmati rasa mahasiswa itu. Ketika dia sedang seorang dalam masa pembentukan dalam SMA atau SMP, nikmati masa itu, masa remaja misalnya, masa pemuda. Saat nanti engkau menjadi seorang pemuda yang dewasa, nikmati itu. Berhenti hidup dalam kemurungan. Ya. Salah satu ciri juga adalah hidup dalam kemurungan. Ciri-ciri orang yang takut hidup, hidup dalam kemurungan, selalu tidak puas, selalu khawatir, penuh iri, kemarahan, mudah merasa putus asa, bahkan ingin mengakhiri hidup atau mati saja atau pikirannya bunuh diri. Di mana itu? Di lingkungan kita. Bahkan bisa jadi kita adalah orangnya. Jadi ciri-ciri orang yang takut akan hidup adalah tidak cakap menikmati hidup, hidup dalam kemurungan, selalu tidak puas, khawatir, penuh iri, kemarahan, mudah putus asa, hingga ingin mengakhiri hidup atau mati saja. Atau lebih mantapnya pikirannya bunuh diri saja. Nah, Sang Guru kehidupan telah mengingatkan kita bahwa hidup itu jauh lebih penting dari apapun. Kita buka Matius. Matius pasal 6 ayat 25 mengatakan kepada kita semua, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Pertanyaannya, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu penting daripada pakaian? Jelas di sini bahwa hidup itu lebih penting dari segala fasilitas hidup. Artinya dengan kita hidup saja, itu sesungguhnya kita sudah menikmati kasih karunia Tuhan. Bahkan hidup itu lebih penting dari keberhasilan. Jadi kalau kita gagal dan masih hidup, itu hebat. Seringkali kita hanya melihat berhasilnya saja. Seringkali kita hanya melihat prestasi tertentu saja dari anak-anak kita. Sehingga kalau dia tidak kuat dalam satu bidang ilmu, maka kita bilang dia enggak hebat. Padahal dia punya kemampuan atau prestasi yang lebih hebat daripada yang kita inginkan. Hidup itu bahkan lebih penting dari kegagalan ataupun kesehatan kita. Jadi kalau misalnya ada saudara kita yang sakit-sakitan sepanjang hidupnya dan dia masih hidup sampai hari ini, itu yang lebih penting. Ya, melalui ayat firman Tuhan ini kiranya menguatkan kita bahwa ternyata hidup itu lebih penting dari apapun. Bukan prestasi, bukan prestise. Sekiranya kita masih hidup sampai hari ini, itu jauh lebih penting. Jadi selama kita hidup, ada rencana Sang Ilahi, ada rencana Tuhan yang
masih perlu kita jalani. Itu yang menjadi garis bawah bagi kita semua. Jadi selama Bapak Ibu dan saya hidup, ya, itu artinya ada sesuatu yang masih Tuhan ingin kita lakukan. Tapi kalau sudah kita mati, nah berarti selesai sudah tugas kita. Istri saya suka bilang, kalau kita sudah mati, enak kali ya, sudah selesai tugas kita. Betul sekali itu. Tapi persoalannya kapan kita mati, kita nggak tahu. Maka selama kita masih hidup, tunaikan tugas kita sesuai dengan kapasitas yang kita punya. Karena itu yang penting dalam hidup, bukan kesehatan, keberhasilan, popularitas, kekayaan, berapa besar gajimu, dan apa yang sudah kamu buat di dunia ini. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Yaitu hadiratnya yang kita rasakan setiap hari. Sebagaimana dalam Mazmur 84. Kita buka ya. Mazmur 84. Ayatnya yang ke-10. Berkata demikian. Mazmur 84 ayat yang 10. Berkata demikian. Lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Artinya bahwa kehadiran Tuhan, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Allah yang memandang, Allah yang memberikan perisai, Allah yang mengurapi setiap kita, itu yang terpenting. Bagaimana kita menjalani hidup ini, mau gagal, mau berhasil, mau sehat atau sakit, mau terkenal atau tidak, mau kaya atau miskin. Yang terpenting dari semuanya ini bahwa Tuhan masih kita pandang. Tuhan masih kita rasakan kehadirannya. Yaitu kehadiran Sang Immanuel, itulah yang menopang hidup Bapak, Ibu, dan saya dalam segala kondisi apapun. Ini menjadi garansi dalam kita menjalani kehidupan yang sesungguhnya kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Itulah alasannya mengapa kita harus menikmati hidup dengan damai sejahteranya. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Itu sebabnya kita tetap hidup dalam hadiratnya. Demikian juga Rasul Paulus menegaskan dalam tulisannya, dia berkata, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Baik itu penyakit, nah ini saya bahasakan sehari-hari, baik itu depresi, kecemasan, kekurangan, kegagalan, atau bahaya maut, dan lain sebagainya. Karena apa? Kehadiran Tuhan, Allah Immanuel tadi, dalam hidup kita, dan kita dijadikan lebih daripada orang-orang yang menang. Karena Dia mengasihi kita. Buktinya bahwa Dia sampai menyerahkan nyawanya sebagai ganti kita. Tidak heran saat Paulus menegaskan, dikatakan dalam Filipi pasal 1 ayat 20 dan 21. Baik hidup atau mati, yang penting Tuhan dimuliakan. Kita lihat bagian firman Tuhan ini ya. Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-20 sampai 21. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Baik mungkin kita berkata orang jahat,
Masa pandemi ini, penyakit fisik maupun sakit mental, tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang kita peroleh dalam Yesus Kristus. Bahkan kematian sekalipun, andai kita dipanggil pulang ke rumah Bapa, tidak akan memisahkan kita dari Kristus maupun orang yang kita sayangi. Sebab suatu hari nanti, dalam persekutuan seperti ini, dalam ibadah seperti ini, kita pun akan berkumpul seperti ini. Amin. Aminnya dikit nih. Ya, kalau kita pun ada pada saat sampai kedatangannya pun, kita akan melihat orang tua kita, mama kita, nenek, kakek, oma, opa. Mereka yang sudah mendahului kita. Selagi mereka mati di dalam Kristus, kata firman Tuhan, maka kita akan dikumpulkan bersama-sama untuk menikmati persekutuan, memuliakan nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus selama-lamanya. Jadi selama ada kesempatan hidup, nikmatilah. Bilang sama-sama, nikmatilah. Jadi selama ada kesempatan hidup, nikmatilah. Nikmatilah masalah itu, nikmatilah kegagalan itu, nikmatilah kekayaan itu, nikmatilah perjuangan itu. Ya, kami sedang berjuang untuk mengadakan sebuah dua lembaga pendidikan, yaitu SD dan SMP. Nikmati kesusahan itu, ya. Nikmati tantangannya. Rayakan dan bagikan kepada sesama. Saya yakin percaya semua kesulitan, tantangan hidup, masalah hidup, itu ada tujuan Tuhan kepada kita untuk kemudian kita menang melawan masalah-masalah itu, badai hidup, kemudian kita kuatkan orang. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman saat kami berada di sebuah komunitas konseling. Rata-rata kami yang berkumpul di situ bukan orang-orang yang baik-baik latar belakangnya. Orang yang hancur hidupnya, Bapak Ibu Saudara. Dan ada tujuan setelah kita melihat ke belakang dan kita akhirnya ada di hari ini. Tuhan memproses kami dalam berbagai kehidupan, dalam kesusahan, dalam masalah besar. Bahkan ada yang mengalami pelecehan. Bahkan ada yang hampir mau bunuh diri. Ya Tuhan izinkan itu semua terjadi supaya kita kemudian hari menguatkan banyak orang di masa-masa seperti ini. Enggak kebayang. Beberapa tahun ke depan akan ada banyak orang-orang yang sakit mental, sakit jiwanya. Ya, kalau sakit fisik masih enak diobati, tapi kalau sudah sakit jiwanya itu enggak mudah, Bapak Ibu. Itu sebabnya banyak ribuan sudah alumni daripada mereka yang belajar di dunia konseling. Artinya Tuhan sedang mempersiapkan Indonesia menghadapi masa-masa sulit di masa seperti ini. Jadi mari kita rayakan, kita nikmati, kita bagikan kepada sesama apapun yang Tuhan percayakan kepada kita selama itu diberikan kesempatan. Apa yang kita punya, sekalipun kita punya masalah, kita harus nikmati. Nggak bisa kita bilang, wah saya dikatakan saya punya, saya berada ketika saya berhasil. Nggak bisa. Tetapi apa yang kita punya, sekalipun itu masalah yang kita punya, nikmati. Karena setiap kita ditentukan oleh Tuhan untuk berbagi. Kata Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life. Kita akan ingat akan Sang Ilahi yang sudah lebih dahulu memberi hidupnya bagi kita. Maka sesungguhnya gaya hidup kita pun adalah orang yang berbagi. Saya bersyukur saya dibentuk di Sekolah Tinggi Teologi. Dulu FTK Jeffrey Jakarta namanya. Sekolah Tinggi Teologi Jeffrey Jakarta. Masih, mungkin sampai hari ini masih motonya adalah sharing life. Kenapa dikatakan sharing life? Ya kita berpatokan kepada Sang Pemberi Hidup, yaitu Kristus. Jadi berbagi, apapun harus kita berbagi. Berbagi masalah kah, berbagi materi kah, berbagi firman Tuhan kah, berbagi karya hidup kah. Intinya kita diminta oleh Tuhan untuk berbagi. Jadi bukan hanya berkat materi saja yang kita dituntut untuk berbagi. Tetapi mari kita berbagi hidup selagi Tuhan
beri kesempatan kepada kita. Dalam buku Pak Julianto, Hidup Berguna Mati Bahagia. Ini harus dibaca nanti ya. Hidup Berguna Mati Bahagia, judul bukunya, menegaskan siapa yang mempersiapkan kematiannya dengan sungguh-sungguh, seperti di awal tadi ya, akan hidup dengan bersungguh-sungguh. Saya ulangi lagi, siapa yang mempersiapkan kematiannya dengan sungguh-sungguh akan hidup dengan bersungguh-sungguh. Artinya kita jangan hanya sibuk hidup dengan bekerja sepanjang hari. Jangan kita hanya sibuk melayani sepanjang hari. Jangan kita hanya sibuk berusaha sepanjang hari. Tetapi juga kita siap dan harus mewariskan hal-hal yang mulia. Baik sesudah, sebelum kita mati maupun sesudah kemudian kita meninggal. Wariskan hal-hal yang mulia. Wariskan hal-hal yang baik bagi bagi orang-orang pewaris kita, bagi anak-anak yang mewarisi kehidupan kita. Itu artinya kita mempersiapkan kematian yang sukses. Jadi mempersiapkan kematian yang sukses sama pentingnya dengan mencapai hidup yang sukses. Mati yang berkualitas adalah mewariskan hal yang baik kepada anak cucu melalui nilai hidup kita, iman kita, teladan dan kehadiran, dan juga pendidikan yang baik. Nilai hidup apa yang sudah kita tetapkan pada mereka? Ya dari sehari-hari. Bagaimana Bapak Ibu hidup sebagai orang tua? Melalui iman, melalui teladan kita. Bahkan kehadiran kita di tengah-tengah kehidupan anak-anak cucu kita. Ya. Dan melalui pendidikan, ada yang sudah berhasil melalui pendidikan, itulah nilai hidup yang baik. Dan semua itu disebut baik. Sehingga saat kita dipanggil Sang Pencipta, Sang Pemilik kehidupan, kita mati di dalam kebahagiaan. Kiranya Sang Jalan dan kebenaran dan hidup itu akan memampukan kita, menolong kita dalam bukan hanya hidup sukses di dalam dunia ini, tetapi juga kita dibuatnya menjadi sukses saat kita mati. Dan mati kita berkualitas. Mati kita di dalam Tuhan. Mati kita persiapkan. Mati kita urus dengan baik. Ada yang mungkin berkata nanti satu saat saya mati, saya dikubur saja di halaman kampung atau di kampung halaman. Ada bilang kalau saya nanti mati dibakar saja, ya. Kemudian nanti abunya diledakkan ke atas dan melalui roket, ya, dan meledak di awan-awan. Ada juga yang bilang kalau mati nanti dibakar, lalu dibuang ke mana? Ke sungai atau ke laut, dan seterusnya. Yang begitu kita harus dipersiapkan. Jangan gampang lah nanti. Mati saya muda lah itu. Bahkan kalau perlu beli tanah. Nah, ya, saya lihat ada beberapa keluarga yang seperti itu. Itu namanya kita sedang mempersiapkan kematian. Makanya lebih baik kata Tuhan Yesus, lebih baik kita pergi ke rumah duka. Itu kata Tuhan Yesus atau kata Salomo ya, Amsal. Daripada kita ke rumah pesta. Lebih baik kita melihat hidup kita di liang lahat daripada melihat kita menggunakan dalam kehidupan pesta pora. Jadi kematian dan hidup itu dua-duanya harus dipersiapkan. Sehingga hidup kita sukses dan juga mati kita sukses. Demikian firman Tuhan, kiranya firman ini menguatkan dan mempersiapkan kita untuk melihat kematian sebagai sesuatu yang harus dipersiapkan. Terpujilah nama Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, mampukan kami untuk menghargai hidup ini, dan kami memiliki tanggung jawab kepada pemberi kehidupan, dan kami memberi hidup kami bagi banyak orang juga, dan kami menghargai setiap waktu yang Tuhan beri bagi kami. Dan lebih daripada itu, bukan hidup sukses saja yang diinginkan oleh Tuhan, tapi kami juga mempersiapkan kematian kami menjadi sebuah kematian yang berkualitas. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, materaikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan atas firman ini, marilah kita memberi persembahan. Sebagaimana firman Tuhan berkata, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ada nomor rekening dan juga ada barcode yang kami tampilkan. Dan bagi Bapak Ibu yang dalam ruangan, silakan memberi dalam kantong yang akan dijalankan oleh Saudara Jovan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Akan diiringi oleh pujian, hitung berkat. Sini. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang mengasihi kami, kami sungguh mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu. Secara khusus kami boleh memberi persembahan dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkatilah tangan-tangan yang telah memberi dengan sukacita dalam segenap kehidupan mereka. Saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, membawa bangsa dan negara kami dalam menghadapi situasi yang semakin sulit ini. Baik dalam masa sulit di tengah-tengah ekonomi yang sedang lesu, kami berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat dan kemampuan dan kepada kepala negara kami dan kepada pemerintah kami. Dan juga dalam mengatasi pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini ya Tuhan. Kami terus berdoa buat vaksinasi yang sedang dilakukan, supaya dapat terrealisasi dengan baik, dan kiranya melalui vaksinasi ini, penyebaran COVID-19 ini, virus ini akan lebih mudah terhenti. Tetapi kami tetap berdoa kepada Tuhan, menyerahkan setiap diri kami, seluruh bangsa negara kami, agar kami tetap menjaga diri kami, menjaga kualitas hidup kami di tengah-tengah kehidupan dalam adaptasi kebiasaan baru ini ya Tuhan. Engkau yang kami andalkan, dengan kuasa-Mu akan menyertai setiap kehidupan kami. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan, buat korban gempa bumi, korban tanah longsor banjir, dan juga korban pesawat Sriwijaya. Keluarga yang ditinggalkan, kami berdoa supaya Engkau yang menguatkan mereka. Bahkan saudara-saudara kami yang ada di Manado atau di Sulawesi Utara, ada bencana-bencana yang mengerikan yang akan terjadi di sepanjang tahun ini. Kami doakan supaya kami semua siap menghadapi situasi sulit ini ya Tuhan. Hanya bersama dengan Engkau, hanya bersama dengan Tuhan Allah yang Immanuel, kami dapat tenang menghadapi situasi ini. Untuk itu ya Tuhan, selagi Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk hidup dan ada di dunia ini, kami mau menggunakannya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa buat perkembangan pos PWJ GKI Family Palembang ini. Berdoa buat hamba Tuhan dan keluarga dan jemaat yang dilayani. Biarlah lewat program
pelayanan ibadah online yang sedang dikembangkan akan mempermuliakan nama Tuhan dan membawa banyak jiwa untuk meninggikan nama Tuhan. Berkati juga akan setiap perjalanan yang akan dilakukan Pos PWJ ini di tahun 2021. Biarlah Tuhan yang kami andalkan, biarlah Tuhan yang kami muliakan di tengah-tengah situasi ini. Baik di dalam kehidupan pribadi, keluarga, usaha dan pekerjaan, pendidikan anak-anak kami. Kami mempertaruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Saat ini kami sedang mengusahakan 2 pendidikan, yaitu SD dan SMP. Tuhan memberkati mulai dari kepala sekolah dan guru-guru dan staf yang ada, agar mereka boleh bergandengan tangan satu dengan yang lainnya untuk satu visi dan misi untuk menggarap dunia pendidikan ini secara khusus di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Kami percaya Tuhan juga akan mengirimkan murid-murid atau siswa-siswi yang akan bersekolah di Sulu Pengharapan Bangsa ini ya Tuhan. Kami hanya mengandalkan kuasa Tuhan. Kami tidak memiliki kemampuan apa-apa untuk bersaing dengan pendidikan yang lainnya. Tetapi kami percaya kami ada di Palembang ini, di Sukabangun 2 ini, ada untuk masyarakat, lingkungan, dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan juga akan semua aktivitas dan kegiatan kami dan juga usaha kami di sepanjang pekan yang akan datang. Mohon hikmat dan kuasa Tuhan menyertai kami dalam segala aktivitas kami. Kami ingat orang tua kami, Tuhan memberkati Bapak Edi Sulaiman, Tuhan memberkati dia dalam segala kehidupannya. Dalam masa tuanya, dia boleh terus mengandalkan Tuhan. Bahkan orang tua kami dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka dalam masa usia lanjut. Hiburkan mereka ya Tuhan. Dan Engkau yang akan menjadi penolong dan juru selamat mereka. Manakala mereka sedang merasa sendiri, Tuhan bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan apabila di antara ada saudara-saudara kami yang kebetulan mengikuti tayangan ini dan yang ada di tempat ini mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bilur-bilur-Mu, kuasa-Mu akan memberikan mujizat dan kesembuhan kepada mereka. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Pulanglah ke tempat kita masing-masing dan lakukanlah segala aktivitas kita sesuai dengan tugas dan panggilan kita. Persiapkanlah hidup ini dengan baik. Ketika kita hidup dalam kesuksesan, demikian juga kita juga harus mempersiapkan kematian kita dengan sukses dan berkualitas. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini dalam setiap kehidupanmu, dengan setia, dengan takut akan Tuhan, dengan tetap waspada dalam masa-masa situasi ini. Andalkanlah Tuhan dalam segenap kehidupanmu dengan iman tadahkan kedua tanganmu, serta terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya nikmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuasa Roh Kudus akan memberkati kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kepada Allah beri puji. Surga dan bumi
kembali untuk bersaat teduh. Demikianlah rangkaian ibadah Minggu pada hari ini. Melalui mimbar pelayanan ini saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita dalam pelayanan, baik yang mengikuti ibadah secara offline maupun bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online di POS PWJ GKI Family Palembang. Dukung terus channel YouTube GKI FPTP ini dengan men-share-kannya, membagikannya, ya, kemudian like, beri komentar dukungan, dan mensubscribe daripada channel ini, karena target kami dalam tahun ini adalah 1000 saja, 1000 followers atau 1000 subscribe ya, kalau yang lain followers ya, 1000 subscribe supaya ini terus berkelanjutan. Nah, boleh juga mengikut IG kami, yaitu GKI Family _Palembang, dan Facebook itu gampang aja, GKI Palembang. Kemudian ada layanan konseling dan doa. Silakan menghubungi nomor WA ya, dengan menyebutkan nama, jenis kelaminnya, umurnya, supaya para konselor kami nanti bisa mendetek kira-kira masalah Bapak Ibu Saudara apa gitu ya. Nah, di layar kaca ada nomor HP atau nomor WA. Hanya boleh WA ya, tidak untuk menelepon. Kemudian yang terakhir adalah tetap kita menjaga diri kita ya. Pandemi ini masih mengerikan. Walaupun sudah ditemukan vaksinnya, walaupun sudah sedang dibagi-bagikan vaksinnya, tetapi mari tetap seperti kebiasaan adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Tetap menggunakan masker, selalu mencuci tangan, menjaga jarak dalam segala kerumunan yang ada. Kemudian selalu makan makanan yang sehat, selalu berolahraga. Ya, ini yang akan memperkuat kita. Yang jangan lupa selalu sukacita walaupun di tengah-tengah situasi yang sulit. Jadi saya yang terakhir mengucapkan selamat hari Minggu, selamat kembali kepada aktivitas kita masing-masing, selalu menjadi berkat, selalu ada harapan di dalam Tuhan Yesus dalam menjalani segenap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.